Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan Bu Ari dalam pembelajaran yang sama, yaitu tematik. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran pertama. Bagaimana anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca doa belajar dulu. Kalau sudah siap, kita mulai pelajaran ini. Coba kalian amati pada gambar berikut. Apa yang terjadi kepada ketiga anak di gambar tersebut? Lihat di gambar itu ada 3 orang anak sedang berjalan di trotoar. Tetapi ketika mereka sedang berjalan, mereka menghirup udara yang sangat kotor. Kenapa udara bisa kotor? Karena banyak kendaraan bermotor di situ, sehingga udara yang mereka hirup bukanlah udara yang bersih. Namun udara yang mengandung gas dari pembuangan kendaraan bermotor, yaitu gas karbon. Nah, tentu saja udara seperti itu tidak bagus untuk pernapasan. Coba bandingkan gambar yang tadi dengan gambar yang ini. Pada gambar ini, udara dihirup adalah udara yang bersih. Udara yang bersih itu adalah udara yang banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernapasan. Karena udara bersih itu tidak mengandung zat racun atau bibit-bibit penyakit. Jika udara kotor yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Berikut ini beberapa penyebab gangguan faktor pernapasan. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor penyakit, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Ketiga faktor ini adalah penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama kita bahas ialah gangguan pernafasan pada fisik. Faktor fisik merupakan faktor kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir, sehingga menyebabkan gangguan pernafasan. Yang kedua ada faktor penyakit. Faktor penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang menyerang manusia dan menyebabkan gangguan pada pernafasan. Pada faktor penyakit ini ada beberapa jenisnya, yaitu pertama, influenza disebabkan oleh virus. Yang kedua, tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga ada flu burung disebabkan oleh virus H5N1. Berikutnya ada bronkitis, peradangan pada bronkus karena virus. Berikutnya ada pneumonia, radang paru-paru yang disebabkan bakteri Diplococcus pneumoniae. Yang berikutnya ada COVID-19 yang sekarang sedang terjadi, disebabkan oleh virus. Berikutnya ada asma, disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Berikutnya ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini adalah pertumbuhan sel yang tak terkendali dalam paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ada asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang dapat mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Pelajaran selanjutnya itu sebuah teks. Sebuah teks mengandung beragam informasi. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan. Berikut ini beberapa pengelompokan pertanyaan. Kata tanya digunakan untuk mendapatkan informasi. Yang pertama, kata menggunakan apa. Apa itu untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Berikutnya, di mana menunjukkan penjelasan tentang keberadaan tempat. Berikutnya, kapan. Penggunaan kata kapan menunjukkan penjelasan tentang waktu.
Berikutnya siapa menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Berikutnya mengapa menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Berikutnya bagaimana menunjukkan keterangan, cara atau proses atau penjelasan ciri-ciri. Berikutnya kata berapa menunjukkan jumlah atau banyak benda. Kata tanya ini dapat kita gunakan untuk mendapatkan informasi dari teks yang kita baca. Demikian tadi penjelasan dari Bu Ari. Berikutnya kalian akan mengerjakan latihan di buku paket halaman 56 dan 59. Sebelum mengakhiri, Bu Ari ada sebuah pepatah singkat mengatakan, napas adalah anugerah alam yang terbaik. Bersyukurlah atas hadiah yang luar biasa ini. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.